Sakeus ini kepala pemungut cukai atau kepala pajak. Nah, pada waktu itu saudara, Tuhan Yesus dia mau pergi ke Yerusalem. Ketika dia mau pergi ke Yerusalem, dia melintasi kota Yeriko. Yeriko ini terkenal kota perdagangan. Makanya di situ ada dirjen pajak, namanya Sakeus. Karena semua perdagangan dari mana saja kumpul ke situ. Tuhan Yesus tujuannya bukan ke Yeriko, dia tujuannya ke Yerusalem. Karena Yerusalem itu terkenal kota agama. Pusat keagamaan itu ada di Yerusalem. Tapi kalau pusat perdagangan itu ada di Yeriko. Ketika Tuhan Yesus mau pergi ke Yerusalem, dia melintasi, artinya melewati Yeriko. Orang-orang di situ dengar, waduh, Tuhan Yesus itu mau lewati Yeriko. Sakeus juga dengar. Penasaranlah si Sakeus ini. Aduh, saya mau pingin lihat seperti apa si Tuhan Yesus itu. Alkitab bilang karena Sakeus ini badannya pendek, sedangkan orang-orang yang di depannya itu tinggi-tinggi. Nah, ketika Tuhan Yesus lewat, Sakeus ini berusaha mau lihat, aduh, orang seperti apa ini Yesus? Gak bisa saudara, karena dia dihalangi oleh orang-orang yang tinggi-tinggi di depannya. Mau tak mau, saking penasarannya si Sakeus naik di atas pohon. Karena dia pendek, dia naik di pohon. Saudara, apakah yang Yesus lakukan? Kenapa Tuhan Yesus dia mata cuma tertuju kepada Sakeus? Dia tidak tertuju kepada ada begitu banyak orang di sekitar situ saudara. Tapi mata Tuhan tertuju ke Sakeus. Hai Sakeus, turunlah. Aku ingin menumpang di rumahmu. Kita sudah baca tadi. Ketika Tuhan Yesus berkata, hai Sakeus, turunlah, aku menumpang di rumahmu. Orang-orang di sekitar situ marah. Mereka itu iri hati dengan Sakeus. Mereka nggak terima. Sakeus ini kan orang berdosa. Tapi kenapa Tuhan Yesus cuma mau menumpang di rumah Sakeus? Kan ada banyak orang-orang yang baik dibandingkan Sakeus. Saudara, Alkitab katakan di ayat terakhir, Yesus datang mencari yang hilang. Amin. Yang membutuhkan tabib bukanlah orang sehat, tapi yang membutuhkan tabib, yang membutuhkan dokter adalah orang sakit. Seperti Sakeus, ya. Pada waktu orang-orang itu bersungut-sungut karena Tuhan Yesus itu lebih memilih Sakeus, apakah yang Sakeus katakan kepada Tuhan Yesus? Yesus, memang aku ini orang berdosa. Sekiranya ada banyak orang yang aku peras, aku rela kembalikan 4 kali lipat. Artinya Sakeus bertobat. Saudara, ketika Sakeus bertobat, Tuhan Yesus itu lebih tahu isi hati manusia. Karena Tuhan tahu bahwa Sakeus, meskipun dia sebagai seorang kepala pajak dan suka meras-meras orang, tetapi jauh dari lubuk hati yang paling dalam, dia adalah orang baik. Ketika kita berjumpa dengan Yesus, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita pasti akan mengalami perubahan. Siapakah Yesus itu? Yesus itu adalah firman Allah yang hidup. Hanya kuasa firman yang bisa mengubah hidup seseorang. Ketika kita dengar firman, kemudian kita respon, kita masukkan firman itu dalam hati kita, dialah yang akan mengubah hidup seseorang. Karena Alkitab katakan dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah sendiri. Amin. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara dengar firman, kemudian kita respon terhadap firman itu, maka firman Tuhan itulah yang akan mengubah hidup kita. Saat ini kita mengalami masa-masa yang sukar. Hujan tidak turun. Banyak orang mengalami sakit flu batuk, demam, dan lain sebagainya. Satu-satunya saudara yang harus kita lakukan, mari berlindung kepada Tuhan.
Karena Tuhanlah yang berkuasa atas nyawa manusia. Menjauh dari Tuhan, kita pasti akan mengalami kesesakan. Karena Alkitab katakan, hanya dekat Allah saja kita tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Berarti menjauh dari Tuhan, hidup manusia itu gak bisa tenang. Tetapi mari saudara, sekarang kita sudah hidup di penghujung akhir zaman. Masa-masa sekarang, masa-masa yang harus kita lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena tanda-tanda zaman sudah mulai digenapi oleh Tuhan. Jangan sekali-kali bermasa bodoh saudara. Karena Alkitab yang berkata dalam kitab Amos, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Berarti kalau kita tidak mencari Tuhan, kita pasti tidak akan hidup. Cari uang penting. Karena kalau kita tidak cari uang, kita tidak bisa makan. Kalau kita tidak cari uang, kita tidak bisa membeli apa yang kita inginkan. Tapi ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara, cari uang penting, tapi yang terpenting adalah cari Yesus. Cari sumber uangnya, itu adalah Yesus. Jangan pernah menjauh dari hadirat Tuhan. Mari saudara, setialah kita dengan Tuhan. Jangan sekali-kali meninggalkan hari-hari ibadah. Supaya hati kita ini tetap terus diisi, disiram dengan firman Allah. Karena firman Allah itu yang akan membawa hidup saudara dan saya masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Makanya ada tuh pujian katakan begini. Firman Tuhan itu pesawat Allah yang hentar jiwaku ke sorga. Amin. Tanpa firman Allah, kita punya iman pasti kerdil. Kita tidak akan pernah tahu rahasia kerajaan sorga. Tapi ketika setiap hari hati kita diisi, disiram dengan firman, iman kita pasti akan bertumbuh. Dan kerajaan sorga itu pasti akan menjadi warisan saudara dan saya. Saya tahu saudara, di sini berbagai-bagai macam organisasi. Mau Protestan kah, mau karismatik kah, mau Katolik kah, mau GBI kah, mau Pantekosta dan lain sebagainya. Tapi kita satu di dalam Tuhan. Di sorga itu gak ada satupun merek gereja. Di neraka juga gak ada satupun merek gereja. Tetapi di sorga itu cuma ada mereka yang taat dan setia melakukan firman Allah. Makanya di Matius 7, 21, 22 katakan begini. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi hanyalah mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang datang, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku sudah melayani Tuhan? Bukankah aku setia berdoa? Bukankah aku setia gereja? Tuhan bilang, nyala daripada aku. Sesungguhnya engkau pembuat kejahatan. Karena tidak semua orang yang ke gereja melakukan firman Allah. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara, supaya bertumbuh, setialah bergereja, jangan molor-molor. Jangan sekali-kali kita menjadi Kristen kapal selam. Kristen kapal selam artinya Kristen timbul tenggelam. Hari ini gereja, minggu depan enggak, tahun depan baru hadir. Ya, atau kristal, Kristen Natal-Natalan. Ya, tapi mari saudara, gereja itu dibuat supaya kita itu bisa beribadah kepada Tuhan. Supaya apa? Iman kita dibangun. Supaya sorga akan menjadi warisan saudara dan saya. Amin. Minggu lalu saudara saya sakit, saya hampir mati. Tanya sama suamiku. Saya pikir mungkin nyawa saya sudah mau melayang. Biasanya kalau saya sakit, saya tidak pernah mau mengeluh sama suami saya. Tapi kali itu memang sakitnya parah luar biasa. Seluruh badan sudah rasa sakit, nafas sudah tidak ada. Saya pikir saya nyawa sudah melayang. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mau gagal menghantar ini jemaat-jemaat ini bawa masuk ke sorga. Berikan aku kesempatan Tuhan, supaya saya bawa mereka hantar masuk ke sorga. Saya ingin memberitakan Injil kepada mereka. Karena firman Tuhan katakan, umatku binasa karena kurang pengetahuan akan firman Allah. Dari cuma firman Allah lah yang akan membuat otak kita cerdas. Yang akan membuat hidup saudara dan saya
mewarisi kerajaan sorga yang kekal. Amin. Jangan sia-siakan kesempatan. Jangan sampai nafas tinggal ngos-ngosan baru kita cari Tuhan. Jangan sampai terlambat. Karena saya sudah alami, sudah di ujung tandus saya mau diangkat oleh Tuhan. Tapi Tuhan masih kasih kesempatan karena masih ada jiwa-jiwa seperti ini yang perlu saya bangun supaya kita sama-sama mewarisi kerajaan sorga yang kekal. Amin.